Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Agung Budi Susanto, MM, selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Data Mining. Bersama ini kami dari kelompok 2 kelas MKMI 003 akan mencoba melakukan dan mengerjakan tugas terkait analisis sentimen dalam data yang diberikan oleh Pak Agung, yaitu pilkada. Kebetulan kelompok kami mendapat bagian untuk mengadakan analisis sentimen pada dataset pilkada gubernur DKI tahun 2000, Banten, daerah Banten tahun 2024 melalui widget YouTube. Kami kelompok 2 terdiri dari 5 orang, diantaranya Eko Widiantoro, Dian Herdianingsih, Dwi Rahmadi, Arnobi Hasan, dan Warno Mulut. Baik, kita ketahui bersama analisis sentimen dalam data mining adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terkandung dalam teks. Tujuannya adalah untuk memahami sikap masyarakat terhadap topik tertentu. Seperti kita tahu pada akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh pilkada dan pemilihan umum. Kan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan machine learning bisa diketahui sikap masyarakat terhadap politik tertentu tersebut. Data biasanya diambil dikatakan sebagai nilai positif, negatif, dan netral. Keseluruhan, sentimen analisis ini bisa membantu untuk menginterpretasikan data tekstual untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada kali ini, kelompok 2 kami akan mencoba mengkaji analisa sentimen pada pemilihan Gubernur Banten tahun 2024 berdasarkan widget atau komentar YouTube dari Kompas TV dan berbagai sumber yang diberikan oleh Pak dosen. Kita tahu ada 2 pasangan calon yang mengikuti pemilihan Gubernur Banten tahun 2024, yaitu yang pertama Ibu Airin Rahmidiani dengan Bapak Adi Sumardi, dan yang kedua pasangan calon dari Bapak Andra Soni dan Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Sebelum kami melanjutkan lebih lanjut, ini komentar atau disclaimer dari kelompok kami, yaitu pertama, tentunya konten ini disusun untuk pembelajaran dalam mata kuliah data mining yang diberikan oleh Pak dosen. Yang kedua, analisis sentimen ini terkait Pilkada Banten 2024 yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan teknik data mining dalam menganalisis opini publik. Yang ketiga, hasil analisis ini bersifat akademis dan tidak mencerminkan dukungan terhadap kandidat calon tertentu. Dengan data-datanya diambil dari sumber politik dan media sosial, sehingga kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan. Selanjutnya, hasil analisis ini dapat bervariasi dan diharapkan dibaca secara kritis dalam konteks open mind yang lebih luas. Akhir, konten ini hanya ditujukan untuk tujuan pendidikan, tidak untuk berkampanye atau mendukung pasangan calon tertentu sebagai pengambilan keputusan politik. Dan untuk dataset yang kami gunakan itu proses pengambilan datanya kami ambil dari channel YouTube Kompas TV dengan tema Debat Perdana Pilgub Banten. Airin Rahmi dan Andra Soni sampaikan visi misi. Lampir ada link dari YouTube-nya. Untuk selanjutnya, dalam melakukan analisis, kami menggunakan software Orange yang terdiri dari workflow dan sebagainya.
Untuk penjelasan software Orange dalam analisis sentimen ini dalam Pilkada Banten tahun 2024 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Dian Hedianesi. Harus dipersilakan. Oke, baik. Eh, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait data pilkada yang kita masukkan ke mencoba di data mining di data orange ini. Jadi yang pertama untuk eh, memasukkan data kita gunakan widget corpus. Seperti ini, widget corpus pertama. Kita gunakan widget corpus untuk pencarian data yang akan kita analisis. Pertama kita klik browse, lalu kita pilih file yang kita siapkan, dan sesuaikan title variabel sebagai judul variabel. Kemudian kita pilih bahasa, dan setelah semua disesuaikan, selanjutnya kita pilih reload. Dan data akan diproses di sini. Setelah itu kita mencoba melihat di corpus viewer-nya datanya seperti ini. Jadi di sini ada menunjukkan eh, komentar atau ulasan yang akan dianalisa. Di sini juga ada komentar-komentar yang sesuai, yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kemudian dilanjut dengan pre-process test. Coba kita buka. Nah, di sini ada beberapa menu-menu, ada transformation, ada tokenization, ada filtering, di mana kita mencoba untuk kita checklist semua. Di sini ada transformation, itu fungsinya untuk mengubah huruf menjadi kecil dan juga menghapus aksen dan memparsing HTML. Kemudian di tokenization itu fungsinya untuk memisahkan teks-teks berdasarkan tanda baca atau pola regap. Maka kita pilih regap. Sementara di filtering, di sini untuk menghapus kata-kata yang kurang bagus atau kurang pas, maka kita upload di sini atau kita download stopwatch ini dengan data yang sudah kita miliki. Ya, mungkin dilanjut. Setelah itu kita menggunakan widget word cloud. Nah, word cloud ini menunjukkan kata-kata yang sering muncul. Di sini terlihat ada kata-kata gubernur, Airin, dan lain-lain. Ini kita tandakan merah menunjukkan kalimat-kalimat atau kata-kata ini yang sering muncul. Secara keseluruhan, word cloud ini membantu kita untuk memahami apa yang paling penting ketika kita akan memberi ulasan, apakah itu positif atau negatif. Dilanjut dengan mencoba widget sentimen analisis. Jika kita klik, ada menu metode, ini kita memilih dalam analisis yang berbeda seperti ada Liu, ada Father, dan kita juga bisa memilih tergantung datanya. Kalau datanya itu menggunakan bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia atau eh, bahasa Inggris. Nah, karena datanya kita data bahasa Indonesia, maka kita klik bahasa Indonesia. Terus jika memang kita bisa juga memilih custom dictionary ini untuk pilihan-pilihan kata-kata yang positif dan negatif. Ini bisa kita download di sini, kita masukkan datanya, data yang sudah kita punya. Lanjut di
Kita tarik garis lagi untuk kita mengetahui barcode-nya. Barcode atau grafik batang ini menunjukkan data tentang sentimen dari sejumlah ulasan. Sini ada terlihat komentar-komentar positif dan komentar negatif. Jika kursor kita arahkan ke satu titik, maka kita akan melihat ulasan tertentu. Terus kita coba. Nah, ini akan muncul. Kalimatnya ini Airin lebih tenang dengan sentimen 50 dan eh, skornya di sini menunjukkan nilai positif. Seperti itu. Kemudian kita mencoba lihat di data tabel. Nah, di data tabel sini menunjukkan skor sentimen yang dihasilkan dari analisis sentimen. Nilai ini bisa positif, bisa negatif. Kalau yang 0 ini menunjukkan netral, yang ada angkanya seperti ini 10, ini menunjukkan komentarnya komentar positif dengan skor 10. Dan di sini ada juga yang bernilai negatif, min 3. Ada juga min 16. Saya pilih dengan komentar seperti ini. Contohnya, saya pilih 02, tapi 02 salah pilih wakil sepertinya. Ini komentar-komentarnya. Kita lanjut di distribution. Nah, di sini menunjukkan kalau komentarnya itu lebih cenderung ke netral. Ada juga yang negatif dan positif, tapi lebih banyak kedominan ke netral. Selanjutnya, kita juga mencoba untuk menggunakan widget tweet profile itu ingin mengetahui komentar dan mengklasifikasikan emosi yang tergantung di dalamnya. Ada di sini kita lihat langsung aja di tabel seperti apa. Nah, ini ada emosi-emosinya, ada surprise, ada joy. Nah, kalau kita lihat di distribusinya, ternyata emosinya di sini lebih condong ke surprise dan diikuti oleh joy. Oke, sekarang kita mencoba ke fitur topik modeling. Dari report ini kita tarik garis, kita pilih topik modeling. Dalam hal ini, analis ini mencoba menggunakan topik modeling dengan mengeksplor beberapa topik, tapi di sini kita menggunakan hanya 2 topik saja. Lalu kita mencoba dilihat di ini di LDF-nya di topik 1 nyata lebih dominan topik ke Airin dan Sony. Ya karena memang ini yang menjadi topik utamanya. Dilanjut, kita mencoba di edit domain dulu sebelum ke sentimen analis ini. Kita nyoba untuk melihat di edit domain ini. Dan di sini kita bisa memilih topiknya apa yang kita mau ketik. Di sini bisa diketik langsung. Misalkan ini kata-kata ini kita ketik sendiri ya, Airin atau enggak apa. Dan saya ingin memilihnya adalah Airin dan topik kedua tentang Sony. Nanti kita apply kalau sudah kita ketik. Lanjut di data tabel. Select kolom dulu untuk memilih karena kita ingin melihat targetnya di sentimen. Setelah itu kita mencoba lihat di data tabelnya. Nah, ini ada data tabelnya dengan komentar-komentar seperti ini, nilai-nilainya Airin dan Sony. Kemudian kita bisa lihat di ranknya. Skor realis menunjukkan relevansi atau kepentingan dari setiap topik dengan nilai di mana kita lihat di sini antara Airin dan Sony dilihat nilainya itu sama
Kenapa ini merah? Mungkin karena dari abjadnya itu A, Airin dari A, berarti dia menunjukkan eh, sebenarnya kan sama ya nilainya, tapi karena mungkin urutan pertama dari A itu sehingga yang di atas adalah Airin. Tapi sebenarnya kalau dari data ranknya ini menunjukkan komentar antara Airin dan Sony itu lebih cenderung ke eh, sama nilainya. Oke, mungkin eh, berikut yang bisa saya sampaikan terkait data Pilgub dan kesimpulan dari analisis kami akan disampaikan kembali oleh rekan kami, Pak Eko Widiantoro. Baik, terima kasih Budian atas penjelasan terkait software Orange dalam kajian analisis sentimen dalam dataset pemilihan kepala daerah gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Secara umum kami berlima bersepakat untuk kesimpulannya ada 4 poin ini. Pertama, analisis sentimen ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar komentar cenderung netral, positif dengan beberapa komentar negatif yang cukup sedikit. Pada widget with profiler dapat disimpulkan bahwa distribusi emotion surprise atau itu lebih banyak dibanding distribusi emotion yang lain seperti joy dan sebagainya. Ketika pada topik modeling widget topik modeling banyak menyebut kata-kata Airin, Sony, Andra, No, dan ya memang kita maklumi memang ya keempat ini tokoh yang lagi dicalonkan untuk Pilkada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan pada analisis ini menggunakan data set Pilkada Banten, kata Airin dan adik lebih dominan muncul, tapi komentar secara cenderung netral. Mungkin itu saja teman-teman semua kajian analisis sentimen pada Pilkada Gubernur Banten tahun 2024 yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim kelompok 2 tentunya pertama mengaturkan terima kasih banyak kepada Pak Agung atas semua arahan dan sharing materinya terhadap kami dan juga kepada teman-teman yang telah mensupport untuk memberikan dukungan sehingga kami bisa menjalankan tugas ini. Akhirul katam, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan kami mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin ada kehilapan yang tidak kami sengaja. Demikian diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.